Jadi setiap pimpinan mesti harus ada bitonan. Dan itu tradisi turun-turun sampai zaman kerajaan-kerajaan Islam yang kita kenal setelah Khulafaur Rasyidin. Ada masa Bani Umayyah, kemudian disuruh Bani Abbasiyah, kemudian Umayyah lagi yang era Eropa, kemudian yang terakhir Turki Utsmaniyah. Sampai di tahun 1924 Masehi runtuh Imperatorial Utsmaniyah. Kekaisaran Utsmani, Turki. Akhir itu sudah selesai ya. Kekaisaran atau dinasti Islam sudah sampai sekarang sudah tidak ada. Yang ada kecil-kecil atau kerajaan-kerajaan kecil, itu yang ada. Semua yang di sekeliling para penguasa orang baik ya. Kalau yang di sekeliling penguasa itu orang setingkat Ahmad bin Qais ya sudah makmur insya Allah ya. Tapi kalau misalkan ada yang mengelilingi mereka adalah orang yang hanya menjual ayat ya, menjual agama Allah Ta'ala demi untuk membuat pimpinannya ketawa, ridho dan seterusnya, nah ini yang beda lain ya, urusannya beda. Sehingga kemudian dari zaman pertengahan itu sudah diwaspadai ya, diperingatkan oleh para ulama, hati-hati dengan ulama sultan atau ulama su ya. Itu apa yang sengaja mencari-cari dalih membenarkan atau melegitimasi semua keputusan raja atau penguasa, baik yang merabas halal merabas haram insyaallah ya, yang penting ada legitimasi. Ini yang dikeluhkan dan ini yang menandai kalau misalkan kita buka sejarah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Bani Umayyah itu kerajaan terbaik dan raja terbaiknya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, sahabat Nabi yang tadi bersitegang atau bermusuhan dengan khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Nah, itu kan kisah yang memang harus kita pahami duduk perkaranya dan kemudian kita yakini untuk mendoakan kedua-duanya karena kesalahan yang ada yang menimbulkan sampai perang saudara murni karena ijtihad ya. Dibandingkan dengan yang muncul fitnah-fitnah yang muncul setelahnya yang juga nggak ada seujung kuku ya, nggak ada seujung kuku. Nah di masa Bani Umayyah yang nggak panjang mungkin cuma 135 tahun kalau nggak salah, itu kan naik turun dari masa terbaik, kemudian anaknya Yazid bin Muawiyah yang masih baik terus kemudian ada ketika sudah seorang penguasa terfitnah dengan dunia ya. Terus ulamanya diam tidak mengingatkannya. Nah Allah ganti, Allah runtuhkan. Di masa Bani Umayyah itu ada muncul lagi raja bagus banget namanya Umar bin Abdul Aziz. Kita kenal sirahnya. Itu juga nggak lama, cuma 2 tahun menjadi khalifah. Yang tadinya hidup makmur saat sebelum jadi apa-apa dengan istrinya, ya termasuk orang kaya, alim. Giliran jadi khalifah, jadi raja, akhirnya apa? Menjadi orang melarat, bahkan untuk membelikan baju anak putrinya mau hari raya pun nggak sanggup. Yang tadinya emas dan segala macam bergelimang. Alim, penguasa seorang raja, tapi alim yang luar biasa, Umar bin Abdul Aziz. Sirahnya sampai sekarang, sampai orang sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah khalifah yang kelima, gelarnya khalifah walaupun dia kan saking alimnya, jasanya luar biasa dalam Islam terhadap ilmu hadis ya, karena beliau yang memerintahkan supaya hadis itu ditulis ya, bukan sekedar dihafal turun temurun sampai dari guru ke murid, murid ke terus ke bawahnya kan? Tapi dicatat supaya nanti kalau semua orang yang hafal hadis meninggal dunia ada bukti, oh ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tapi semua tidak semua raja sekali ini. Ganti dengan Bani Abbasiyah juga begitu. Dari sekian berapa 20-an khalifah yang ada di Bani Abbasiyah, kita hanya mendengar yang hebat-hebat doang. Ada misalkan Harun al-Rasyid ya, yang menandai keemasan zaman itu, zaman Imam Mazhab muncul, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya muncul di zaman ketika ulamanya rajanya seorang alim
senang ulama, memuliakan ulama, di sekelilingnya adalah ulama-ulama, ya, itu yang terjadi kemampuan. Tapi kemudian yang fasik-fasik yang menggantikan, dan sunnatullah begitu, Allah mengganti-ganti hati. Ya. Sekarang baik, besok nanti mungkin masih baik. Setelahnya, ya, zaman itu seperti orang bilang roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah gilirkan hari-hari itu di antara manusia, baik buruk, baik buruk. Muncul ulama baik, muncul ulama yang buruk, selalu begitu. Nah, nggak berasa sudah mendekati jam 9. Ya. Jadi Halimul Arab, ya, orang yang sangat santun yang dimiliki bangsa Arab. Apalagi setelah masuk Islam, ya. Suatu ketika dia dicaci orang, ini nggak ada yang bayar. Dia caci orang di belakangnya dan dia diam sampai dia ngomong, kalau kamu sampai menjawab 1 kalimat, saya akan balas 10 kalimat. Kata anak, enggak, saya enggak akan. Kalau kamu ngomong mencaci saya 10 kali, saya enggak akan mengucapkan malah kalimat. Terserah. Dan sepanjang perjalanan diiringi hanya untuk mendengar cacian. Nah, apa kira-kira yang terjadi kalau kita dicaci sampai mendekati kota Basra, kotanya Ahmad. Dia kan menjadi tokoh di situ, ya, pimpinan dari kaumnya. Dia setelah sudah mendekati pintu gerbang kota, dia nengok kepada orang yang mencaci makinya. Terus dia bilang, masih ada enggak? Kalau masih ada belum habis cacianmu, silahkan habiskan. Kalau nanti sudah masuk akhir itu dan kaumku mendengar kamu mencaci makian, aku khawatir mereka akan mengeroyok atau menyiksa, ya. Sampai dia kasih kesempatan. Dan dia nggak perlu membalas dengan apa ya, orang marah dibalas marah. Kalau kita perhatikan kehidupan sekarang zaman sekalian, ya, di jalan raya khususnya panas segala macam, cekcok mulut antar, luar biasa. Kemarin lagi rame-rame demo Pati ya, bagaimana misalkan gubernur ini dilawan dengan keras juga oleh rakyatnya sendiri, cekcok dan segala macam. Yang ini balas begini, yang itu begitu, ya. Dan sering sekali kita dapati percekcokan yang memang pasti ditunggangi oleh setan, kan, gitu ya, pasti. Yang tidak cukup hanya dengan itu, ya, tapi dibuktikan lagi dengan baku hantam setelah itu. Itu sering dari pandangan mungkin sehari-hari, atau mungkin kita juga pernah seperti itu, terpancing seperti itu. Karena masing-masing orang itu punya ego, ya, punya harga diri. Harga dirinya disentuh, apalagi kalau nggak melawan, itu udah jelas. Nah, ini Ahnaf mampu untuk membalas, mampu untuk menggerakkan orang, bahkan jangan menggerakkan orang, menjawab dengan ucapannya yang bijak, itu sudah mampu. Jadi diemin aja, nggak level kata dia. Masya Allah. Nah, ini salah satu rahasia kenapa orang disebut santun, kenapa disebut penyabar, kenapa disebut mampu menahan emosinya. Oh, ternyata memang satu alasannya Ahmad bilang, setiap orang yang melawan atau menentang saya klasifikasikan, saya kelompokkan. Kalau dia orang alim yang lebih dari saya, maka saya lebihkan sisi penghormatan. Oh iya, kalau dia orang alim, ya kan? Ketika dia menyadari bahwa orang yang mencacinya orang alim atau orang yang lebih power dari dia, nggak balas, maka selesai urusan. Setelah dia puas melampiaskannya, selesai. Kalau yang mencaci saya adalah orang yang lebih rendah dari saya, kata dia, saya nggak akan turun ke levelnya, udah biarin, ya kan? Dan dia orang siapa dia? Hanya misalkan orang rendahan, orang jahil, terus ngata-ngatain saya, kemudian saya balas, kan saya jahil juga akhirnya. Nah, dia menyadari, udah, nggak perlu tangkap, diam lagi. Yang ketiga, kalau dia itu selevel dengan saya, sama-sama, maka yang saya lakukan adalah menahan emosi itu dengan cara membangun satu pernyataan begini. Saya bukan orang yang paling
lemah lembut. Saya bukan orang yang paling santun, tapi saya orang yang belajar. Kita selevel. Saya belajar untuk menahan diri. Jadi akhirnya apa? Ngalah lagi. Dalam 3 kondisi, menghadapi orang yang lebih tinggi kekuatannya, jabatannya atau ilmunya, menghadapi orang yang lebih ringan darinya, menghadapi orang yang selevel dengan, semuanya dilandasi dengan diam atau dia alasannya. Kalau dia lebih tinggi, ya udah, emang dia lebih tinggi, saya dengarkan saja. Kalau dia lebih rendah, ngapain saya menuruti orang yang lebih rendah? Ngapain saya turun level? Kalau dia selevel dengan saya, maka saya bilang, saya sedang belajar untuk bersabar. Maka dengan semua hilm, sopanan, kesantunan, dan hikmah dalam ucapannya itu terlatih seumur hidup.